Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya mau berkisah tentang testimoni dan keajaiban membaca surat Al-Waqiah serta sholawat. Saya punya satu kawan, satu kelas. Jadi saya kuliah di dua tempat. Dia kawan saya di kuliah di jurusan tafsir hadis. Nah, biasanya saya kan kalau mau kuliah itu selalu bersama-sama. Bahkan dia tinggalnya di mes, sementara saya tempat kos, saya sewa sendiri rumah, satu rumah saya sewa sendiri. Kapan dia tahu? Itu tahun 1997. Nah, saya masuk kuliah umum di universitas tahun 1995, 96. Nah, ini masuk di jurusan tafsir hadis di kampus yang lain, di perguruan tinggi yang lain tahun 1997. Jadi NIM saya NIM nomor induk mahasiswa 3497. Nah, 34 jurusan tafsir dan hadis, 97 tahun saya masuk 3497. Nah, dan seterusnya ada angka lagi selainnya 3497 001 3497 001 38. Nah, itu yang saya kuliah di jurusan tafsir hadis. Nah, kawan saya ini pada akhir-akhir saya menunggu koas, saya kan udah lulus di universitas yang jurusan umum. Jadi sedang menunggu koas karena duit belum ada. Jadi saya tunggu-tunggu dulu itu sampai saya bisa masuk untuk ikut ke klinik. Jadi saya menghabiskan kuliah di jurusan ini, jurusan tafsir hadis. Sebelum itu saya selesaikan. Jadi satu-satu karena bentrok payah nih udah akhir-akhir kuliah. Jadi kawan saya ini tinggal di mes. Nah, sementara saya itu tinggal di tempat kos. Jadi kawan yang lain, si Rahmat, dia datanglah sama Muklis ke tempat saya. Ayo Saleh, kita jemput kawan kita nih. Jadi udah dari tempat dia turun dari rumahnya itu jauh kan. Mereka tuh semuanya kawan saya si Rahmat tinggalnya di semacam mes. Dia kan bukan orang sini, orang kabupaten lain. Nah, sedangkan kawan satu lagi ini dia nggak tahu tinggal di mana. Rumahnya memang orang sini, orang kota sini, tapi tinggalnya di mana-mana. Dia mengayap, kawannya banyak. Ya jemput saya, lalu dia bilang, ayo kita jemput jalan kaki gitu sama-sama. Tahun itu masih enak itu, sama-sama jalan jemput dia di mes. Nah, orang lagi tidur, kita ayo kita berangkat kuliah. Begitulah di akhir-akhir masa kuliah. Sampai-sampai ketika sidang proposal skripsi, saya selalu diajakin kedua. Saya selalu nggak mau lah. Sebiasanya mau nih diajak nih, kalau ujian selalu saya baca kitab duluan, tapi kok hari ini nggak mau, pokoknya nggak mau. Saya ada strategi lain supaya waktunya mepet dengan waktu syukur, cepat saya sidangnya. Begitulah. Jadi lama setelah saya sibuk di urusan saya, di urusan klinik saya, kami udah pada lulus, udah KKN, udah bikin skripsi di institut ini. Kemudian saya nggak tahu lagi dia kemana. Kemudian saya berurusan sibuk dengan urusan saya di universitas yang satu lagi, nggak ketemu-temu. Kemudian tahu-tahu dia, dan setelah saya menikah, tahu-tahu dia tinggalnya di pesantren, satu lembaga punya pemerintah yang ada di deket tempat saya tinggal. Kok ada di sini? Akhirnya akrab lagi. Ya bukan akrab lagi sih, makin akrab karena kemana-mana sama-sama. Ente nggak nggak kelep deh? Kagak, hari ini nggak, kebanyakan sama dia. Sampai mulai jualan itu berdua. Nah, setelah tsunami saya nggak tahu lagi dia kemana. Kabarnya saya dengar cerita setelah itu dia ke bawah tsunami. Dan ketika dia ketemu saya setelah tsunami beberapa tahun itu, setelah saya balik lagi sekitar 4 tahunan, setelah urusan saya selesai, saya balik lagi, lalu ketemu sama dia ceritalah bahwa dia itu pagi-pagi memang pesantrennya udah pindah, pemerintah memindahkan tempat yang lebih enak lagi, agak di pegunungan gitu kan, di perbukitan. Nah, waktu itu dia bilang dia ke bawah air waktu tsunami itu bersama kawannya. Dia itu bagian ngambil belanja, waktu itu dia lagi belanja ikan di Lampulo dan ke bawah air, sementara kawannya itu di dalam mobil nggak ketemu, meninggal. Kalau nggak salah jenazahnya nggak ketemu, sedangkan dia itu terbawa arus air sampai ke Lamprit dekat rumah sakit. Nah, tempat saya ada di situ. Nah, kemudian waktu itu saya pas lagi nggak ada di situ, emang lagi tidur di rumah. Nah, waktu kejadian itu, sedangkan dia ada di Lampulo sampai ke bawah ke situ. Lalu dia jalan kaki
ke tempat kawannya yang kawan dia kan udah lama di sini. Jadi kawannya banyak. Waktu dia masih MSen, masih masih Man, dia tinggal memang di sini, sedangkan saya kan baru-baru aja. Waktu itu pada tahun itu baru 1 2 tahun aja. Sedangkan dia udah lama. Kawannya banyak. Lalu diantarlah pulang kembali ke Gegajah, ke kampung, kampung tempat pesantren. Sementara itu waktu itu dia cerita, waktu itu Ana udah ini apa namanya itu, waktu itu udah ikut apa namanya tes pegawai. Waktu itu kan habis tsunami itu dibutuhkan banyak-banyak di sini. Pokoknya yang udah nggak lulus pun dipanggil-panggilin lagi itu, karena orang nggak ada memangnya. Bahkan ngambil dari luar. Sementara saya nggak ada di kota ini, masih di provinsi saya, keluar gitu, pindah. Kemudian ketika saya balik lagi, ketemulah cerita di warung kopi. Biasalah di sini ngobrol-ngobrol. Nah, beliau cerita itu, beliau itu memang orangnya takwa. Nah, dari masih mudanya saya main sama dia tuh takwa dia. Sembahyang tahajud, dan dia penghafal Al-Quran. Sekolahnya juga di bagian menghafal Al-Quran. Waktu MSN-nya, waktu MAN-nya. Sedangkan di Persitas ketemu saya, kebetulan satu tempat gitu kan. Sama-sama selalu begitu. Walaupun kalau giliran main gak sama dia, kau belajar aja sama dia. Kalau dia kan sibuk aja di menghafal Al-Quran. Ketika saya balik, rupanya dia udah lulus jadi pegawai pemerintah di Dinas Syariat Islam. Waktu itu belum Dinas Syariat Islam, di kotanya, di Loksmawe, di Aceh Utara. Lalu beliau balik karena dapat istri orang sini dan menikah dengan orang sini, ketemu lagi sama saya. Itu pun nggak sengaja. Waktu saya nganter anak ke acara di Masjid Raya, ketemu, ini kayaknya kawan saya. Ini saya panggil, dia pun manggil. Udahlah, jadi akrab lagi setelah berpisah bertahun-tahun itu. Sampai hari ini dia balik cerita, dia alhamdulillah udah setelah dia lulus, dia bilang dia jadi pegawai pemerintah di kotanya dan berhasil menyelesaikan S2 di Malaysia. Ada cerita, dia pun kayaknya malu-malu cerita sama saya karena dia tahu kan kualitas kita gimana. Nggak ada masalah, saya bilang. Lalu karena pemerintah yang nyekolahin, ya, yang kuliahin. Lalu setelah itu pergi haji juga dibawa sama pemerintah, jadi termasuk Haji Abidin, haji atas biaya dinas. Gitu. Itu keberkahan yang luar biasa sama dia. Dapat istri pun orang sini akhirnya. Dan saya pun akrab dengan keluarganya, anak-anaknya. Kalau istrinya hampir nggak pernah ngeliat, karena ya masa datang orang kita ke rumahnya kita liatin, kan nggak mungkin. Saya hampir nggak jelas wajahnya, karena saya pun nggak suka melihat ke arah perempuan, jadi nggak terlalu jelas wajahnya. Yang saya tahu dulu kayaknya ada dipanggil suaminya, Abi, dia bilang kayak gitu kan. Datang itu siapa? Dia bilang datang ke Tengku. Dia bilang, oh ini kawan Nabi, dia bilang masuk kawan lama kan, ngobrol panjang kali lebar. Udah lama nggak ketemu, dan keberkahan hidupnya alhamdulillah menjadi pegawai negeri pemerintah, kuliah S2, dan sudah diberangkatkan haji, mendapat istri orang sini. Berkah dari selalu beliau itu memang menghafal Al-Quran. Makanya kalau waktu itu kan, waktu di jurusan saya kan ada tafsir hadis, itu kan ada menghafal Al-Quran. Ya karena saya dari pesantren udah menghafal. Waktu itu saya memang lama dites sama guru itu, lama gitu. Sedangkan dia cepat-cepat aja, karena guru yakin gurunya itu juga kakak angkat dia, kakak kelas dia, abang letting dia lah. Jadi gampang-gampang aja buat dia kan, sebentar aja udah beres. Sedangkan saya lama, walaupun lulus dengan baik, cuma saya perlu dites lagi, sedangkan dia cepat. Nah itulah berkah kehidupan kawan saya itu. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat, sama ibroh, mengambil pelajaran dari kawan saya ini yang selalu membaca Al-Quran, membaca sholat malam, membaca sholawat, dan alhamdulillah kehidupannya berkah sampai hari ini. Kadang-kadang saya juga sering ketemu tuh, kalau udah hari Sabtu suka di WA-in, ayo Saleh, kita ke warung kopi habis sholat subuh aja, udah ada langsung tuh. Biasanya kalau saya bilang enggak, anak di rumah gak ada kendaraan, dijemput sama dia. Kalau sekarang tahun-tahun ini kayaknya saya pun sibuk sendiri, nanti insya Allah ke depan ketemu lagi. Orangnya pun tinggal di sini, nggak jauh sama saya, di kampung sebelah aja, agak ke kota, sedangkan saya agak ke desa tinggalnya. Dan beberapa kali masih sering ngobrol-ngobrol di WA. Nah inilah keberkahan kehidupan kawan saya, membaca sholawat, membaca surat Al-Waqiah, membaca surat Al-Mulk, sholat tahajud. Dan entah kalau sholat duha mah, karena walau saya ketemu dia kan udah di kampus, maksudnya nggak kehidup sehari-hari dengan dia, sehariannya pagi-paginya tuh gimana, nggak ketemu dah. Kalau saya diajakin nginep di mes, malas saya, enak tidur di rumah sendiri, kata saya kan. Walaupun di rumah saya sendirian tinggalnya. Mudah-mudahan
ada berkahnya kehidupan kawan kita ini yang orangnya selalu dekat kepada Allah, dan juga dia saya lihatin tuh menjauhi yang namanya riba, yang namanya apalagi barang-barang haram, perbuatan-perbuatan dijauhi sama dia. Memang dari muda saya tahu itu, kalau sama-sama sama dia waktu kuliah, waktu pulang kuliah, setelah itu nggak sama-sama lagi, dia pulang ke mes, saya pulang ke rumah saya. Barakallahu fikum, mudah-mudahan ada berkahnya, mudah-mudahan kita semua masuk orang-orang yang berkah dengan mengamalkan sholawat, mengamalkan ajaran-ajaran agama. Mudah-mudahan keturunan-keturunan kita juga menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dimudahkan urusannya. Saya doakan semuanya yang mendengar kisah ini mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, utang-utangnya bisa terbayar, pendapatannya meningkat, keberkahannya terutama yang terus-menerus. Allahumma ya muyassir wa ya dhabiru kulli kasir wa ya dhabiru kulli farid yasir alaika syurkula syurfata yasir hazatuna ya Allah ilaika kasir wa anta alimun biha wa basir. Syukum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.